Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat dimanapun kita berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada Ramadan kali ini kita masih bertemu dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah, karena berkah dari rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, tak lupa kita mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tema dengan judul Ramadan, bulan ekonomi syariah. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini momentum kita untuk meninggalkan transaksi-transaksi yang dilarang, seperti dalam surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan batil, dengan jalan yang salah, kecuali atas dasar an taradim minkum, saling ridho, suka sama suka, kecuali atas dasar perniagaan suka sama suka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, melalui surat An-Nisa ayat 29 tadi, tentunya kita dilarang untuk memakan harta sesama kita dengan jalan yang salah. Setidaknya ada 3 hal yang bisa transaksi itu dilarang. Pertama adalah haram li zatihi, haram karena zatnya. Kenapa dilarang? Karena memang zatnya itu dilarang, zat itu haram. Misalkan makanan dari yang disembelih bukan karena Allah, karena yang lain. Walaupun kita lihat seekor ayam itu adalah pada dasarnya adalah halal untuk dikonsumsi, namun ketika disembelih tidak dengan mengucapkan asma Allah, nama Allah, maka menjadi haram. Kemudian apalagi? Jelas ya, seperti hewan-hewan yang berkaki 4, misalkan anjing, kemudian babi, nanah, darah. Dalam nasnya ada hurimat alaikum maitatu waddamu walahmul khinzir, ya, jauhilah hal-hal yang diharamkan. Yang jelas ada nasnya. Selanjutnya, yang kedua adalah haram li ghairihi, haram selain zatnya. Apa itu? Terkait dengan transaksi-transaksi yang dilarang yang kedua ini banyak sekali derivatifnya.
turunannya. Kalau istilah lainnya adalah cara mendapatkannya. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Misalkan dengan jalan riba, ya, yang mengandung unsur-unsur ribawi. Apa itu riba? Riba adalah tambahan. Tambahan pada apa? Tambahan pada pinjaman. Dan ada juga riba itu terjadi pada jual beli barang-barang yang sejenis. Misal, kurma kering ditukar dengan kurma basah. Maka hati-hati, hal tersebut bisa mengandung unsur riba. Apa contoh riba? Misalkan seseorang, katakanlah A, mempunyai uang 1 juta, dipinjamkan kepada B. Dipinjamlah, katakanlah 1 bulan. Kemudian dikembalikan dengan nilai 1.200.000. Yang 200 ribunya tadi, itu adalah riba. Terutama kalau antara si A dan si B sepakat di awal. Nanti saya pinjam 1 juta, saya balikkan 1.200.000, maka yang 200.000 termasuk riba. Yang kita tahu bahwa riba itu dosanya, dosa yang paling kecil, seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Ya, kalau laki-laki seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Kalau perempuan seperti menzinahi ayah kandungnya. Analoginya seperti itu. Kemudian ada masalah sedikit. Misalkan si A punya 1 juta, kemudian si B meminjam. Namun di sini tidak ada kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan tambahan. Kemudian ketika sudah jatuh tempo masa peminjaman, dikembalikanlah oleh si B kepada si A dengan jumlah 1.100.000 misalkan. Namun ini tidak ada kesepakatan di awal. Namun karena kebaikan hati si B, ucapan terima kasih si B kepada si A, ia memberikan uang lebih. Hal ini tidak termasuk riba. Kenapa? Karena tidak dijanjikan di awal. Dan ini juga sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Kembalikanlah pinjaman dengan yang lebih baik. Artinya karena ketika kita membutuhkan, kita kesulitan, dibantu oleh saudara-saudara kita dengan cara meminjamkan sebagian rezekinya kepada kita, tidak ada salahnya kita mengucapkan terima kasih kepada saudara kita tersebut. Itu adalah sesuatu sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya apa? Transaksi yang dilarang, haram selain zatnya. Yang kedua adalah tadlis. Apa itu tadlis? Tadlis adalah rekayasa dalam penjualan. Rekayasa dalam penjualan ini terjadi ke dalam 4 hal. Pertama adalah dari sisi kualitas. Misalkan kualitas yang bagus atau kualitas yang jelek dibilang bagus. Ini adalah termasuk tadlis, rekayasa dalam penjualan. Atau dari sisi kuantitas, permainan timbangan yang seharusnya 1 kilogram dibuatlah 9 on. Ini juga bagian dari rekayasa. Yang ketiga adalah dari sisi harga. Harga juga kita harus hati-hati. Berlaku adilah terhadap harga. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 8. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adilah karena adil lebih dekat kepada takwa.
jangan memilih. Harga si A sekian, harga si B sekian, harga si C sekian, berbeda-beda. Walaupun sebenarnya kita boleh dalam konsep jual beli itu mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun tentunya ketika kita memberikan harga harus adil. Selanjutnya adalah dalam waktu pada saat penyerahan. Juga itu terkadang ada rekayasa dalam penjualan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah najasyi. Apa itu najasyi? Rekayasa dalam pembelian. Kalau tadi rekayasa dalam penjualan, kalau najasyi adalah rekayasa dalam pembelian. Bagaimana ini terjadi? Ini terjadi, misalkan saya contohkan, si A berteman dengan si B. Si B adalah pembeli, si A adalah penjual. Si B ini melakukan pembelian secara fiktif. Supaya apa? Supaya terkesan jualannya si A ini terkesan laris. Sehingga banyaklah si C, si D, si E sampai Z itu berbelanja kepada si A. Karena apa? Karena melihat pembelian yang dilakukan oleh si B. Kesannya adalah dagangannya itu laris, dagangannya itu laku keras, sehingga banyaklah berbondong-bondong konsumen membeli padanya. Hal itu termasuk transaksi yang dilarang, karena ini bagian dari penipuan. Baik, selanjutnya adalah gharar. Ya, ini agak mirip dengan tadlis tadi. Apa itu gharar? Gharar adalah ketidakjelasan. Artinya ada unsur yang samar-samar yang disembunyikan oleh pelaku, terutama adalah penjual. Makanya selaku penjual kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pelaku gharar, ya, bukan horor tapi gharar. Ada unsur samar-samarnya. Selanjutnya yang kesekian adalah maisir, yaitu perjudian. Maka tinggalkanlah perjudian. Jangan sampai pada bulan Ramadan ini kita melakukan transaksi perjudian yang kita tahu bahwa dengan berjudi yang sifatnya spekulatif, kadang untung, kadang rugi. Kadang untungnya banyak sekali, kadang rugi banyak sekali. Artinya spekulatif. Maka kita tinggalkanlah perjudian tersebut. Baik, transaksi yang ketiga tadi haram karena zatnya, haram selain zatnya. Yang ketiga adalah karena akadnya tidak lengkap. Apa contohnya? Misalkan rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya juga tidak terpenuhi, maka hal itu juga bisa membatalkan transaksi yang sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29 tadi. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah, tentunya pada momentum bulan Ramadan kali ini kita tinggalkan transaksi-transaksi yang telah disebutkan tadi. Kita ambil kesempatan ini, kita tinggalkan transaksi ribawi, transaksi gharar, tadlis yang semuanya telah diharamkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Ramadan kali ini menjadi Ramadan kita untuk hijrah ke arah yang lebih baik, dari ekonomi umum konvensional menjadi berpindah kepada ekonomi syariah, ekonomi yang kita tahu dari kata iktisad, yang berarti adalah pertengahan, tidak terlalu pelit terhadap diri sendiri dan juga tidak terlalu
boros, menghambur-hamburkan uang. Kita berada di tengah-tengah, middle. Artinya tadi ya, tidak terlalu pelit terhadap diri sendiri dan tidak terlalu boros, tabzir. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, saatnya lah kita menggunakan instrumen-instrumen ekonomi syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah dari lembaga konvensional pindah atau hijrah ke lembaga keuangan syariah. Misalkan ada bank syariah, ada pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, BPR syariah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.